Halo guys, balik lagi di channel Leviate Movie. Oke, kali ini gue akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Room tahun 2019. Film ini menceritakan tentang ruangan misterius yang bisa mengabulkan semua permintaan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Di awal film kita diperkenalkan pasangan suami istri bernama Matt dan Kate. Mereka menuju rumah barunya di daerah yang cukup terpencil. Sesampainya di sana, mereka merapikan rumah itu. Saat sedang membersihkan rumah, Kate menemukan burung mati di dalam rumah itu. Kate membuangnya. Tak lama burung itu menghilang. Kate bingung dan ia berpikir kalau burung itu tidak mati dan terbang lagi. Sementara Matt di dalam rumah melihat ada robekan wallpaper di dinding, dan ketika membukanya ternyata itu sebuah pintu yang terkunci. Seketika Matt teringat sebuah benda yang ia temukan sebelumnya ia buang. Kemudian Matt mencari benda itu lagi. Setelah menemukan kunci itu, ia membuka ruangannya. Di sini Matt mengajak istrinya untuk mengecek isi ruangan tersebut. Namun ketika Kate masuk ke dalam ruangan itu, tiba-tiba lampunya berkelap-kelip. Matt yang merasa ada masalah dengan listrik di rumahnya, lalu segera memanggil teknisi untuk memperbaikinya. Keesokan harinya ketika teknisi ini datang, Matt mengajaknya ke basement untuk memeriksa kondisi listrik di rumah mereka. Dan alangkah terkejutnya ketika mereka menemukan sebuah mesin dengan kabel-kabel yang sangat rumit. Teknisinya pun bilang kalau ia baru pertama kali lihat hal semacam ini. Karena teknisi ini tak sanggup memperbaiki listrik itu, ia langsung pamit pulang. Namun sebelum teknisi ini mau pergi, ia memberitahu kejadian yang pernah terjadi di rumah ini. Pemilik rumah ini sebelumnya mati terbunuh. Matt yang mendengar hal itu menjadi penasaran. Lalu ia mencari informasi lebih dalam tentang pembunuhan yang terjadi di rumahnya. Setelah ia mencari di internet, Matt menemukan korban pembunuhan itu adalah sepasang suami istri yang dibunuh anaknya sendiri bernama John Doe. Karena memiliki gangguan mental, si John Doe ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kemudian Matt menenangkan pikirannya sambil minum dan pergi ke ruangan yang sebelumnya dia temukan. Ketika minumannya habis, Matt yang lagi setengah sadar berbicara meminta satu botol lagi, dan tiba-tiba lampunya mati. Ketika lampunya menyala lagi, ia kaget karena apa yang ia minta terwujud. Kemudian keesokan harinya, Kate mendatangi suaminya yang berada di ruangan itu. Kate pun terkejut karena di ruangannya terdapat lukisan-lukisan langka yang sebelumnya gak ada. Matt lalu memberitahu istrinya, ternyata semua barang-barang ini permintaan Matt yang diucapkan di ruangan ini. Kate yang mendengar hal itu gak percaya dan menganggap suaminya lagi gak sadar karena minuman. Kemudian Matt menyuruh istrinya untuk meminta satu keinginan. Kate yang terpaksa akhirnya meminta uang sejumlah $1.000. Tiba-tiba lampu berkedip lagi, yang membuat keinginan Kate terkabul. Uang dengan jumlah $1 juta ada di ruangan itu. Karena takut, Kate keluar dari ruangan itu. Lalu Matt bilang kalau kita harus menikmatinya. Mereka pun gak melewati kesempatan itu, karena permintaan apapun selalu terwujud. Setiap hari Matt dan Kate bersenang-senang di ruangan ini, tanpa memikirkan dunia luar. Ya pokoknya mereka senang-senang lah. Sampai suatu hari, Kate yang merasa semua keinginannya sudah tercapai merasa bosan nih, karena didapatkan dengan mudah dan gak ada tujuannya lagi. Matt pun menghiburnya dengan memberikan hadiah tempat tidur bayi. Di sini Matt berharap untuk Kate mencoba lagi punya anak, tapi Kate sangat takut karena ia sudah mengalami 2 kali keguguran dan ia sangat trauma dengan kejadian itu. Setelah mereka berdebat, Matt pun pergi keluar. Namun ketika ia balik ke rumah, Matt terkejut karena Kate sedang bersama bayi di kasurnya. Ternyata Kate meminta bayi dari ruangan itu. Matt merasa Kate udah gak waras dan yang dilakukannya itu salah. Setelah itu mereka berdua membawa bayinya ke ruangan itu dan meminta agar ruangan itu mengambil bayinya lagi. Namun karena gak tega melakukannya, Matt mengurungkan niatnya. Lalu dia pun pergi dan membiarkan istrinya bersama bayi tersebut. Kemudian suatu hari Matt kembali teringat tentang pembunuhan yang pernah terjadi di rumahnya. Lalu Matt kembali membaca artikel John Doe dan membaca tulisan The Room Made Me Do It. Lalu Matt berencana untuk menemui John Doe, dan si John Doe sedang ditahan selamanya di rumah sakit jiwa. Setelah itu Matt membawa uang yang ia dapat dari ruangan itu dan OTW ke tempat John Doe. Sampai di sana Matt bertemu John Doe. Ia sangat paham apa yang dialami Matt, dan si John Doe menyuruh Matt untuk pergi dari rumah itu sebelum terlambat. Saat OTW pulang, Matt berhenti untuk mengisi bensin. Tapi ketika ia ingin bayar menggunakan uang yang ia bawa dari ruangan itu, ia pun terkejut karena uang itu berubah menjadi abu. Matt yang penasaran pulang ke rumah dan mencoba ke beberapa barang lainnya. Ia mengeluarkannya dari rumah. Ia melempar uang keluar jendela,
dan meletakkan lukisan setengah di luar dan setengah lagi di dalam. Dan ternyata semua benda yang berasal dari ruangan ajaib itu kalau dikeluarkan dari rumah mengalami penuaan yang cepat banget, yang berakhir berubah menjadi abu.